Halo, assalamualaikum sahabat sejati 66 TV. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Masjid Istiqlal Jakarta untuk sholat tarawih bersama dan menyambut malam Lailatul Qadar. Dan mulai malam ini di Masjid Istiqlal Jakarta akan dimulai itikaf ya. Jadi bagi sahabat-sahabat sejati 66 TV yang mau melakukan itikaf, silakan datang ke Masjid Istiqlal Jakarta. Tapi harus mendaftar terlebih dahulu ya, supaya segala sesuatunya dapat disiapkan oleh panitia Masjid Istiqlal Jakarta. Nah guys, sebentar lagi kita akan menunggu azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan kita akan berbuka puasa pada hari ini. Oke, sekarang kita ikutin azan maghrib dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat berbuka puasa, semoga barokah. Amin, amin ya robbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
guys, kita sudah berbuka dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masjid untuk sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, kemudian pengajian dan ceramah ya, dalam menyambut malam Lailatul Qadar di Masjid Istiqlal Jakarta. Yuk ikutin saya ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشرون
Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan kita simak dengan seksama ceramah siraman rohani menjelang sholat tarawih oleh Al-Qaram Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid MA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al 'iwajan qayyiman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa kafaa billahi hasira wa huwa alladzi ba'athahu 'aliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من المؤمنين. Jamaah salat isya, salat tarawih, takbir, takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah sangat dan sangat layak dan harus kita syukuri. Oleh Allah kita kembali diberi karunia keberkahan hidup sehingga bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari di mana Allah menghadirkan karunia yang luar biasa yang bernama Nuzul dan bernama Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutamanya di malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan itu, malam-malam ganjil daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kemudian kita kembali
menginternalisasi apa yang sejak dari awal pastilah selalu diajarkan, dikajikan, disebutkan oleh para mubalik kita, para kiai kita, para ulama kita, para ulama kita. Ketika tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, pastilah merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila tema kita pada malam hari ini adalah menggapai keberkahan dalam hidup, maka itulah sesungguhnya kunci keberkahan dalam hidup. Karena Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 yang bisa baca di depan, bahwa yang namanya keberkahan itu adalah terjadi ketika warga desa, warga kampung, warga kota, warga negara, warga dunia merealisasikan iman dan takwa. Walau anda al-Qur'an aman wa taqaw, baru fatahna alaihi barakatin minas samaa'i wal ardh. Satu hal yang perlu memang didudukkan adalah apa sesungguhnya makna daripada berkah itu sendiri. Ketika dia masuk di dalam bahasa Indonesia dan bahkan dalam tradisi kehidupan kita sehari-hari, berkah diredusir menjadi berkah. Dan berkah memang ada berkahnya karena ada kebaikannya di situ. Tapi dia menjadi sesuatu yang sangat terbatas dan sangat material sekali, sedikit pula dalam fenomena kegiatan yang juga tidak banyak. Ketika kita menuju dalam kamus besar bahasa Indonesia, berkah diartikan sebagai karunia Tuhan untuk kebaikan kehidupan umat manusia. Tentu ini juga menjadi sesuatu yang menelusur makna asal dan makna sebenarnya daripada berkah. Karena kata-kata berkah barokah adalah, kalau kita menggunakan pendekatan ilmu mantik, itu bagian dari yang disebut sebagai mustalah syar'i. Dia bukan sekedar mustalah lughawi, dia juga bukan mustalah urfi, bukan terminologi filologis, bukan terminologi sosiologis, tapi dia adalah terminologi syar'i, terminologi syariah. Karena memang awalnya datangnya terminologi ungkapan ini adalah di dalam Al-Quran. Ketika kemudian dia ada terminologi syariah, maka kita perlu merujuk apa penjelasan syarat terkait dengan masalah makna daripada berkah ini, sehingga ketika kita akan menjadikannya sesuatu yang kita gapai, kita menggapainya pun juga dengan cara-cara yang syar'i. Kalau kita merujuk pada kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Ma'thur seperti tafsir Imam Tabari atau Sakat Tabari, Imam Tabari, atau tafsir Al-Qur'ani oleh Imam Katsir, atau tafsirnya Imam Al-Qurtubi, kita akan mendapatkan bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan berkah adalah segala kebaikan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang menghadirkan nilai-nilai yang berkelanjutan, membawa kepada kebaikan bagi umat manusia dan kehidupan mereka di dunia, dan menghadirkan pahala yang bisa dinikmati umat manusia ketika nanti mereka sudah wafat bertemu Allah SWT. Dan nilai ini ada sesuatu yang terus bertambah, tidak menjadi berkurang, terus membawa kepada kebaikan, melebar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Bila demikianlah makna daripada berkah, maka surah Al-A'raf yang disebutkan di depan menjadi sangat jelas bahwa keberkahan itu memang dihadirkan, dan itulah penjelasan kepada para ulama tafsir, dihadirkan ketika umat manusia siapapun mereka, jangan terbatas menjadi hanya sekedar ahli qura, yang artinya adalah penduduk-penduduk desa, sehingga penduduk kota mungkin mengatakan bahwa kami nggak masuk di dalam pembicaraan ini. Para ahli tafsir termasuk Imam Al-Qurtubi memanakan bahwa ahli qura di situ ada juga ahli qura. Kalau umum qura bukanlah berarti hanya sekedar induknya kampung-kampung, tidak sekadar induk daripada seluruh kota, bahkan induk daripada seluruh negara. Jadi ketika kemudian perintah tentang iman dan takwa itu dibentuk agar Al-Quran,
Dan dengan cara itu akan digapai yang namanya keberkahan dan berkah, fatah ahli barokah dan minasama ulama. Sesungguhnya perintah untuk menghadirkan dan mewujudkan ibadah tauhid ini bukan hanya untuk para penduduk kampung, tapi juga para penduduk kota. Bukan hanya penduduk kota kampung saja, kepada seluruh warga negara, kepada seluruh warga dunia. Bila mereka menghendaki bisa terhadirkannya berkah, bisa menggapai berkah, maka wujudkanlah syaratnya. Apa itu syaratnya? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan menarik sekali bahwa ungkapan di sini juga disampaikan dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Artinya bahwa keberkahan kehidupan itu memang bukan sesuatu yang bersifat tunggal, sesuatu yang bersifat interaktif. Ada tafa'ul di sana, ada relasi dan ada kegiatan yang bersifat maju. Tidak hanya kita sendiri, tidak hanya keberkahan pribadi, tidak mungkin berkah pribadi sementara yang lain tidak berkah. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan bahwa malamnya kami ambil muslimin di Islam itu, bahwa orang yang tidak punya kepedulian bernasib umat Islam yang lain, dia bukan bagian dari umat Islam itu sendiri. Dan itu artinya adalah sekali lagi keberkahan yang basis adalah iman dan takwa sudah amat sangat seharusnya dia terkait sekaligus juga dengan sesuatu yang membawa kepada kebaikan bagi yang lain, bisa dinikmati oleh yang lain, bisa dirasakan oleh yang lain. Dan Al-Quran memberikan kepada kita suatu yang luar biasa. Bagaimana agar kita kemudian bisa memaknai dan sekali bisa meraih dan menggapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan ini dengan menghadirkan contoh yang nyata. Al-Quran tidak pernah hanya menjadi sesuatu yang bersifat normatif atau norma saja, atau norma yang keberadaannya hanya di alam mimpi, sesuatu yang berkategori sebagai utopia saja. Al-Quran ajarannya adalah real dan konkret. Real dan konkret karena dia bisa menghadirkan masyarakat madani, bukan sekedar civil society. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang real, masyarakat yang konkret, yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Itulah masyarakat Rasulullah SAW. Keberkahan kehidupan dengan iman dan takwa bisa kita lihat dalam keteladanan beliau, dalam studi keteladanan beliau. Yang seringkali kalau kita bicara tentang keteladanan beliau, seringkali yang ditunjukkan pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 tentu tidak salah, tetapi akan sangat benar bila kemudian keteladanan Rasul itu dibaca dari ayat yang ke-9 dari surah Al-Ahzab hingga nantinya hasil konkretnya ada di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27 dari surah Al-Ahzab. Konkret sekali. Keberkahan dalam bentuk kehidupan adalah sesuatu yang nilai manfaatnya pasti, tetapi juga nilai manfaatnya dirasakan oleh kehidupan. Dan inilah yang hari-hari ini kita umat Islam secara khusus di Indonesia dan seluruh dunia sedang menggapai upaya untuk merealisasikan iman dan takwa itu supaya kehidupan kita penuh dengan berkah. Ketika hari-hari ini pada satu bulan ini kita menyambut perintah Allah, kita menyambut panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian kita semuanya berpuasa, kita semuanya bersiap, kita semuanya melaksanakan ibadah siap. Dan dengan cara itu kita akan merealisasikan iman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian takwa, la'allakum tattaqun. Ketika kemudian kita di Indonesia dan ulama kita di Indonesia mempunyai begitu banyak terobosan yang sangat unik dan sangat menarik. Salah satu di antaranya adalah doa di akhir bulan Ramadan. Doanya pakai bahasa Arab. Tapi selama saya tinggal di Madinah sekitar 13 tahun, dari tahun 80 sampai tahun 92, saya kuliah di sana. Saya belum pernah mendengar orang Arab, kaum muslimin di sana, baik itu orang Saudi, orang Mesir, orang Jordan, orang Irak, orang Libya, orang mana saja, yang kemudian pada akhir Ramadan mengatakan, memberikan tahniah, mina aidin wal faizin. Tidak satu. Padahal mina aidin wal faizin adalah kata bahasa Arab. Tetapi orang Arab tidak menggunakan doa ini. Tapi dalam konteks kita di Indonesia, doa ini amatlah sangat tepat. Dan kalau dibaca di sana juga sudah tepat saja. Karena doa ini memberikan kepada kita satu kesimpulan dalam bentuk doa atau doa yang menghadirkan kesimpulan bahwa ujung akhir daripada iman dan takwa kita memang adalah menghadirkan komitmen untuk kembali, bukan sekedar kembali ke kampung, tapi kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita apa? Islam. Islam kita yang bagaimana? Islam wal Jamaah bagaimana? Yang mengikuti
seperti Rasulullah SAW. Ketika kemudian itu dilakukan, maka sawajar bila yang terjadi di akhirat naibin kembali pada fitrah, tapi faizin menang juga. Nah, kemenangan inilah yang akan bisa menghadirkan realisasi daripada menggapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan. So, kalau umat Islam posisinya kalah, dijajah, dipinggirkan, disingkirkan, dijadikan hanya segala lengkap pemerintah, kualitasnya hanya buta saya. Bagaimana orang Islam merasakan kenikmatan daripada berkah hidup? Semuanya sudah susah. Yang karenanya menjadi menang, yang kemudian menghadirkan fitrah, yang kemudian menghadirkan Islam yang rahmat lil alamin melalui hamba-hambanya yang kaya umat, yang bisa berkolaborasi dan berkontribusi menghadirkan negerinya di badan ditanya pada orang berkufur pada bagian daripada keberkahan daripada kehidupan. Dan itulah yang diteladan kata Muhammad SAW ketika Allah mengakhiri seluruh ayat-ayat yang diturunkan terutama ayat yang ketiga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Terkait dengan surah yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ada asma yaqab wa ayatan nas yatluna fi dinil afwaya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itulah hidup yang berkah. Itulah hidup yang keberkahannya menghadirkan Islam yang menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Masjid Istiqlal, sampai ke kita semuanya, lebih daripada para sahabat sesudah Rasulullah SAW. Aku berikan rasa keberkahan Astagfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat sejati 66 TV, demikian tadi liputan kita mengikuti sholat tarawih bersama di Masjid Istiqlal Jakarta dan menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga di 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan ibadah puasa lebih khusyuk lagi sampai hari kemenangan tiba. Terima kasih sudah mengikuti kita liputan sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta dan menyambut Lailatul Qadar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.